Bab 1430. Di atas orang masih ada orang, di atas langit masih ada langit. Bola api. Di kabut penghalang tidak jauh, ada bola api seukuran kepalan tangan yang melayang. Bola-bola api ini seperti hantu yang melayang-layang di kabut penghalang di kejauhan. Jumlahnya agak banyak, dari pandangan warrior yang semuanya adalah titik-titik api. Bahaya. Inilah yang dirasakan warrior yang saat ini. Blackie jelas juga sangat waspada, dan bulu di atas kepalanya berdiri. Apa ini? Tanya warrior yang. Blackie menggelengkan kepalanya. Kamu juga tidak tahu. Warrior yang sedikit terkejut. Blackie awalnya adalah penduduk asli di sini, tapi dia juga tidak tahu. Segera, warrior yang mengerti. Meskipun Blackie awalnya adalah penduduk di sini, namun ia hanya tinggal di wilayahnya sendiri. Seharusnya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki wilayah. Dia dan si hitam berkelana di pinggiran. Karena mereka tidak berani pergi ke kedalaman wilayah ganas. Dengan kekuatannya dan si hitam, di wilayah pinggiran, bahkan jika bertemu hal-hal berbahaya, dan tidak dapat mengalahkannya, mereka masih bisa melarikan diri. Warrior yang menarik kembali pikirannya, dan dia melihat ke bola api di kejauhan. Keberadaan seperti apa sebenarnya wilayah ganas ini? Hal-hal yang ada di dalam sini, semakin lama semakin menakutkan. Dapat dikatakan bahwa jika hal-hal ini semuanya keluar, takutnya hanya dunia besar yang dapat bersaing dengan mereka. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu, dan warrior yang juga tidak terkecuali. Dia juga ingin tahu asal-usul dan wajah sebenarnya dari wilayah ganas ini, tetapi dia tahu jelas bahwa sekarang dia belum memiliki kekuatan yang cukup. Sebenarnya agak memalukan, awalnya dia mengira setelah mencapai pendekar ketiadaan dan jiwa pedang juga mencapai alam pengembalian jiwa, ditambah dengan 2 ekor serigala iblis langit dan kuart, seharusnya tidak ada apapun di dunia bawah ini yang dapat mengancamnya. Namun, wilayah ganas ini dengan kejam memberitahunya bahwa dia, warrior yang hanya lebih kuat dari beberapa orang. Dunia ini sangat besar, apapun ada, master pun tidak terhitung jumlahnya. Seperti kata pepatah lama, di atas orang masih ada orang, di atas langit masih ada langit. Di lapangan, warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke kejauhan. Sekarang ada 2 pilihan di depannya. Salah satunya adalah melanjutkan perjalanan, satunya lagi adalah mengambil jalan memutar. Sedangkan mundur, dia tidak memikirkannya. Setelah terdiam sejenak, mata warrior yang tiba-tiba berbinar, dia hampir melupakan sesuatu. Domain pedang dan hukum kegelapan serta hukum ruang hampa. Pada saat ini, warrior yang segera menyuruh Blackie memasuki pagoda Hongmeng, dan kemudian dia masuk ke ruang sekitarnya. Tapi, itu memalukan. Karena dia tidak bisa masuk ke ruang sekitarnya. Mengapa? Karena ruang di sini sangat padat. Selain itu, warrior yang menyadari sepertinya ada semacam kekuatan misterius di dalam ruang, yang membuatnya sama sekali tidak dapat memasukinya. Dia bahkan tidak dapat melintasi ruang. Untuk membuka ruang, hanya bisa dengan cara paksa. Karena tidak bisa masuk ke dalam ruang, maka hanya bisa menggunakan hukum kegelapan. Dia sudah lama tidak menggunakan hukum kegelapan. Bukannya dia melupakan hukum ini, tetapi hukum ini agak sedikit tidak berguna di hadapan para setengah dewa lanjutan dan para dewa. Master seperti master setengah dewa lanjutan dan dewa, persepsi mereka tentang langit dan bumi telah mencapai titik yang sangat kuat, ingin menggunakan hukum kegelapan untuk menyerang mereka secara diam-diam, itu sangat tidak realistis.
Tidak hanya hukum kegelapan, hukum kematian dan hukum kecepatan semuanya tidak berguna baginya. Karena kekuatannya telah sepenuhnya melampaui kekuatan hukum-hukum ini. Sekarang, hukum kekritisan juga sangat bermanfaat baginya. Tidak, hukum kegelapan juga berguna, misalnya saat ini ketika malam tiba, itu dapat digunakan, meskipun tidak dapat digunakan untuk melawan musuh, tetapi masih bisa digunakan untuk melarikan diri dan bersembunyi, terutama didukung oleh domain pedang untuk menyembunyikan aura. Orang biasa sama sekali tidak bisa menemukannya. Setelah menyembunyikan dirinya, warrior yang bergerak dan melesat ke kejauhan. Meskipun ada hukum kegelapan dan domain pedang yang membantu menyembunyikan dirinya, namun warrior yang tetap tidak berani gegabah. Tempat ini sangat aneh, domain pedang dan hukum kegelapan juga tidak 100% aman. Jika ketahuan, maka itu bisa menjadi masalah besar. Perlahan-lahan, warrior yang semakin dekat ke bola api itu. Segera, jarak warrior yang dari bola api itu kurang dari 2 meter. Pada saat ini, dia juga sudah melihat wujud asli bola api itu. Sebenarnya, itu adalah bola api kecil, bola api yang ukurannya seukuran semangka dan sangat bulat. Di dalam bola api, warrior yang menyadari ada benda kecil berbentuk kupu-kupu. Sebenarnya, dari luar, itu terlihat seperti kupu-kupu, tetapi sedikit berbeda. Pertama-tama, dia tampak dipadatkan oleh api, dan seluruh tubuhnya berwarna merah terang. Kedua, ada 3 duri kecil seperti jarum di atas ekornya. Pada saat ini, benda kecil ini tampaknya sedang tidur. Meskipun dia penasaran sebenarnya apa itu, namun warrior yang tidak bodoh hingga ingin mengganggu pihak lawan. Mungkin karena itu adalah bola api, jadi inderanya tidak dapat memeriksa pihak lawan, sehingga dia tidak tahu level pihak lawan. Namun, dipikirkan dengan jari kaki pun pasti tahu bahwa ini jelas bukan benda yang sederhana. Bisa hidup di wilayah ganas ini, apakah itu sederhana? Yang sederhana pasti sudah mati. Setelah melihat bola api itu sejenak, warrior yang bergerak dan menghilang di tempat. Saat melewati area ini, warrior yang tidak bisa menahan diri merasa sedikit merinding, karena setidaknya ada puluhan ribu bola api kecil di sini. Meskipun semua bola api kecil ini hanyalah tingkat setengah dewa lanjutan. Namun puluhan ribu master setengah dewa lanjutan. Segera pergi. Warrior yang mempercepat langkahnya, tetapi dia tidak berani pergi terlalu cepat, karena takut akan tidak sengaja membangunkan pihak lawan. Jika dia membangunkan pihak lawan sekarang, dan ketahuan oleh benda-benda kecil ini, dia pasti akan mati. Setelah berjalan beberapa saat, warrior yang tiba-tiba berhenti, karena tidak jauh di depannya, ada bola api besar. Bola api ini lebih besar setidaknya 3 kali lipat dari bola-bola api yang berada di sampingnya. Di dalamnya juga ada siluman monster yang mirip dengan kupu-kupu. Dia tidak tahu benda apa ini, jadi untuk sementara disebut siluman monster saja. Siluman monster di dalam bola api besar ini tidak hanya lebih besar dari siluman monster lainnya, tetapi seluruh tubuhnya berwarna merah gelap, sedangkan yang di sebelahnya berwarna merah muda. Tidak perlu dikatakan lagi, itu adalah bos mereka. Jika bisa mengontrol satu ekor ini, apakah sama dengan bisa mengontrol semua bola api kecil itu? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak warrior yang ini membuat dirinya sendiri terkejut, itu terlalu gila. Jika benar-benar bisa, maka dia akan membawa bola-bola api kecil ini keluar dan bisa merajalela di dunia bawah. Namun, itu hanya pemikiran saja. Jika tidak berhasil, maka dia sama saja dengan cari mati.
Apalagi tujuan kunjungannya kali ini adalah hutan gelap, bukan bola-bola api kecil ini. Setelah melirik bola api besar itu, sosok warrior yang sedikit gemetar, dan kemudian menghilang di tempat. Setelah meninggalkan area itu, warrior yang menghela nafas lega. Tempat ini benar-benar aneh. Dan di sini, hanya bisa dianggap sebagai wilayah pinggiran. Setelah melewati sungai Huangquan, itu baru merupakan wilayah dalam. Tempat ini sudah sangat aneh dan menakutkan. Bagaimana dengan sungai Huangquan? Dan bagaimana dengan kedalaman wilayah ganas ini? Seperti apa tempat di dalamnya? Penasaran, dia memang penasaran, namun dia tidak akan pergi melihatnya. Hati penasaran bisa mencelakai orang, dia sangat jelas tentang ini. Baginya, selama mendapatkan air mata kehidupan itu, ia akan segera pergi. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak ingin tinggal lebih lama di tempat aneh ini. Setelah meninggalkan area itu, warrior yang tidak melanjutkan masuk ke dalam, tetapi mencari tempat untuk duduk bersila. Pertempuran melawan manusia batu di Gunung Batu sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi hitam, jadi dia harus memulihkan energi hitam terlebih dahulu. Tidak hanya energi hitam, tetapi tubuh fisiknya juga perlu dipulihkan. Di tempat ini, harus senantiasa menjaga diri dalam kondisi terbaik. Setelah duduk bersila di tanah, warrior yang sedikit memejamkan matanya, dia berusaha sebisanya untuk menyerap energi hitam di sekitar batu kristal suci. Dia menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Meskipun orangnya tidak memasuki pagoda Hongmeng, namun dia masih bisa dengan jelas merasakan dan melihat segala sesuatu yang ada di pagoda Hongmeng. Di lantai 3, Clara Xiao sedang terus berlatih. Sekarang, Clara Xiao terus berlatih sebisanya. Alasan utamanya adalah berharap dapat membantu warrior Yang, dan tidak ingin merepotkan warrior Yang. Langkah kaki warrior yang terlalu cepat sehingga di antara semua wanita, hanya Irene An yang bisa mengikutinya. Untungnya, sekarang ada ruang pelatihan di lantai 3, kecepatan pelatihan dapat dipercepat, dan tidak terlalu jauh lagi untuk mengejar warrior Yang. Setelah mengamati Clara Xiao sebentar, warrior yang melihat kedua serigala iblis langit. Saat ini dua serigala iblis langit sedang merangkak di tanah, mereka dengan rakus menyerap energi spiritual di sekitarnya. Energi spiritual di sini tidak hanya murni, itu juga sangat istimewa, bagi mereka ini adalah surga. Namun, ada sedikit kesedihan di mata kedua serigala iblis langit itu. Karena warrior yang sekarang berada di wilayah ganas. Apakah warrior yang bisa keluar hidup-hidup atau tidak, bagi mereka, itu masih merupakan masalah besar. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan berkonsentrasi menyerap energi. Setelah hampir 1 jam kemudian, warrior yang membuka matanya dan lanjut masuk ke kedalaman. Pada saat ini, sudah larut malam, dan kabut penghalang di sekitarnya sudah tebal hingga ke tingkat yang mengerikan. Sangat mengerikan. Sekarang, inderanya sudah tidak bisa lagi digunakan, dan dia tidak bisa melihat apapun kecuali kabut penghalang. Bahkan jika dia menundukkan kepalanya, dia juga tidak bisa melihat kakinya. Erosi kabut penghalang ini juga sangat kuat, bahkan meskipun dia sudah menggunakan konsepsi niat untuk memblokirnya, itu juga agak sulit. Dan kabut penghalang ini semakin lama semakin tebal. Sekarang warrior yang merasa seperti buta dan tuli. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berhenti, dia melihat sekeliling, dan kemudian mengerutkan kening. Sepertinya ada yang tidak beres. Warrior yang melihat ke sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak ada apa-apa. Apakah perasaannya salah?
Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia sekarang menggunakan hukum kegelapan, dan domain pedang untuk bersembunyi, seharusnya itu aman, dan tidak ada suara di sekitar. Meskipun dia tidak bisa melihat, namun masih bisa mendengar jika ada suara. Warrior yang terus berjalan, lalu, pada saat ini, sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul di bahunya. Warrior yang bersambung.